Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya bacakan di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi, kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini akan menuntun kita ke dalam sebuah tema pembahasan kita, yaitu bertambat atau terikat atau terpancang, ya. Sesuatu hal yang dimana kalimat ini berbicara tentang suatu kapal yang memiliki jangkar yang tertambat atau terpancang kuat dan kokoh. Jika kita pernah menghabiskan waktu di atas perahu atau kapal di lautan, kita pasti tahu bagaimana rasanya melihat ke atas, ya. Melihat ke atas dan tiba-tiba kita menyadari bahwa ternyata kita sudah di luar dari jalur tersebut. Akibat perahu kita atau kapal kita itu tidak tertambat atau tidak memiliki jangkar, maka kita mudah sekali diombang-ambingkan. Nah, tanpa jangkar, tidak ada yang dapat menahan kita di tempat. Justru kita akan mudah sekali terombang-ambing dan keluar jalur pada akhirnya. Demikian pula, gelombang-gelombang pendapat dunia yang selalu berubah terkadang terasa seperti air laut yang mengalir dan bergelombang. Saat badai mengamuk, rasanya mustahil untuk membedakan mana yang naik dan mana yang turun, apalagi mengenali kehendak Tuhan. Kita patut bersyukur dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di mana Rasul Paulus memberikan suatu nasihat. Pada saat itu tren budaya sama goyahnya seperti kondisi kita saat ini. Rasul Paulus menuliskan dan mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah arus dunia hari ini membuat kita mudah saja goncang, membuat kita meninggalkan nilai-nilai Kristiani, kita keluar dari jalur yang ditetapkan oleh kitab suci, dan pada akhirnya kita tersesat dan kita binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat memperbaharui pikiran kita dengan hal-hal yang benar? Bagaimana kita bisa menguji dan menyetujui kehendak Tuhan? Nah, pada kesempatan ini ya ada beberapa ide yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, tetaplah mendengarkan. Melatih diri kita untuk membaca, mendengarkan suara Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mengetahui kisah Tuhan dan memahami hati Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kita lebih rentan terhadap kebohongan ketika kita tidak mengetahui kebenaran, ya. Tetapi ketika kita berlabuh, kita tertancap, kita terikat pada kebenaran, maka kebohongan akan kehilangan kekuatan. Kita tidak mudah ditipu, kita tidak mudah diombang-ambingkan, Bapak Ibu Saudara. Maka belajarlah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, teruslah berbicara dengan sejujur dan sealami mungkin. Teruslah berbicara kepada Tuhan setiap waktu. Kapan kita punya waktu, kita berbicara melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Ajukanlah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepadanya. Datanglah kepadanya dengan beban, membawa beban kita, dan sembahlah Tuhan untuk kebaikannya dan kebaikan yang kita lihat di sekitar kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita menjaga komunikasi, ya, kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan pencipta kita akan membuat kita tetap berlabuh kepadanya. Kalau kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan, kita tidak mudah digoyahkan. Kita akan semakin tertambat, kita akan semakin terikat di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ketiga, teruslah belajar.
Kita dapat mempertahankan rasa ingin tahu sambil menyaring informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus memperhatikan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kita dapat memperhatikan apa yang kita tonton, yang kita dengar, siapa yang kita izinkan untuk berbicara dalam hidup kita. Atau Bapak Ibu Saudara, kita dapat menolak hanyut dengan menambatkan diri kita, ya, mengikatkan diri kita kepada kebenaran firman. Firman yang datang dari Tuhan sendiri tentunya, dari kitab suci, maka akan memberikan kekuatan kepada kita. Efesus pasal 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 mengajarkan kepada kita, hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita latih iman kita, ya, dengan membangun persekutuan komunikasi dengan Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, terus kita membangun komunikasi, berbicara, berdoa kepada Tuhan, supaya kita semakin tertambat, terpancang, terikat perahu hidup kita, dan perahu hidup kita ini tidak hanyut pada akhirnya oleh arus dunia, tapi kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan kita tetap kuat di tengah arus dunia, ujian dan cobaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.